tiba-tiba aja, boom, muncul foto-foto yang bikin geger dunia militer. Apakah ini jet tempur generasi ke-6 China yang selama ini jadi misteri, si J-36? Sebuah pesawat yang kayaknya muncul entah dari mana dan siap mengubah total aturan main di udara. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Ini bukan lagi soal satu pesawat baru, tapi soal pergeseran keseimbangan kekuatan global. Apa dominasi udara Amerika Serikat yang udah puluhan tahun ini bakal segera berakhir? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi begini rencana kita. Kita mulai dari kemunculannya yang super dadakan. Terus kita lihat kenapa Amerika mungkin jadi pemicunya. Habis itu kita bongkar desainnya yang misterius, kita timbang antara ambisi dan masalah teknisnya. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini mengubah permainan strategis di seluruh dunia. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini semua tentang timing. Dalam perlombaan teknologi kayak gini, waktu itu segalanya. Dan sepertinya, China baru saja membuat langkah yang sangat-sangat berani. Coba deh, perhatikan lini masa ini. Ada yang aneh kan? China ternyata udah pamer prototip mereka bahkan sebelum Amerika Serikat secara resmi ngasih kontrak untuk pengembangan jet generasi ke-6-nya. Mereka seolah-olah udah start duluan di saat yang lain baru mau siap-siap. Langkah ini bukan sekedar pamer teknologi loh, ini sinyal pergeseran strategi besar-besaran dari Beijing. Selama ini kan mereka dikenal sebagai peniru yang ngikutin teknologi Rusia dan Barat. Tapi dengan Ju-36, pesannya jelas banget. Era meniru udah selesai, sekarang era kompetisi langsung. Tapi, kemunculan J-36 ini, bukan tanpa sebab. Ini adalah respons, sebuah jawaban langsung terhadap ancaman baru dari Amerika. Ancaman yang bisa mengubah total keseimbangan kekuatan di Pasifik. Jadi, B-21 Raider ini bukan bomber biasa, sama sekali bukan. Ini tuh kayak sistem senjata lengkap, hantu digital yang dirancang supaya hampir mustahil dideteksi, bisa nyerong jauh ke dalam wilayah musuh, dan bahkan bisa ngendaliin segerombolan drone. Nah, angka ini nih yang jadi masalah besar buat China. Coba bayangin, sebuah bomber siluman yang bisa lepas landas dari pangkalan di Guam, ngebom target di daratan China, terus pulang tanpa perlu isi bahan bakar di udara. Ini ancaman permanen yang susah banget buat dihadang. Dan ini yang paling jujur. Ada pengakuan langsung dari jurnal militer China sendiri yang bilang kalau jet tempur terbaik mereka sekarang, J-20, nggak bakal sanggup ngadepin B-21. Mereka sadar, mereka dipaksa untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sebuah lompatan generasi. Oke, sekarang ayo kita main detektif-detektifan sedikit. Dari foto-foto yang bocor ini, apa aja sih yang bisa kita pelajari tentang si pesawat misterius ini dan desainnya yang, bisa dibilang revolusioner? Nah, ini dia bagian paling gilanya dari J-36. Desainnya nggak punya ekor. Ini pertaruhan besar banget. Di satu sisi, ini bikin jejak radarnya jadi kecil banget, super siluman. Tapi di sisi lain, pesawat tanpa ekor itu secara alami sangat nggak stabil. Jadi dia sepenuhnya bergantung sama komputer canggih cuma untuk bisa terbang lurus. Dan lihat deh kokpitnya, 2 pilot duduk sebelahan. Ini nggak biasa kan? Ini nunjukin kalau J-36 mungkin bukan cuma jet tempur biasa. Bisa jadi ini semacam pusat komando terbang, di mana satu pilot fokus bertempur, sementara yang satunya lagi jadi dalang yang ngendaliin drone dan perang elektronik. Oke, desainnya keren, ambisinya gila, tapi sekarang kita bicara soal realita. Di balik semua kehebatan di atas kertas itu, ada seabrek tantangan teknis yang bisa aja bikin seluruh proyek ini gagal total. Dan pertanyaan terbesar dari semua ini, yang selalu jadi penyakit lama industri penerbangan Cina, gimana soal mesinnya? Apa mereka akhirnya bisa bikin mesin jet yang beneran canggih dan bisa diandalkan? Di sini kita bisa lihat dilemanya. Setiap klaim canggih, ada potensi kelemahan besar di baliknya. Contohnya, pakai 3 mesin. Apakah itu inovasi? Atau jangan-jangan cuma akal-akalan karena mereka belum bisa bikin satu mesin tunggal yang cukup bertenaga. Belum lagi soal logistik. Punya pesawat canggih itu satu hal. Tapi punya tanker buat ngisi bahan bakarnya di udara itu cerita lain. Inilah resiko terbesar dari desain tanpa ekor itu. Pesawat ini bisa terbang murni karena software. Satu aja glitch kecil di kode programnya, satu serangan cyber yang berhasil masuk bisa bikin pilot kehilangan kendali total. Habis, nggak ada plan B, nggak ada kendali manual. Fatal. Jadi, apa artinya semua ini? Dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar spesifikasi teknisnya aja. Cuma dengan keberadaannya, bahkan mungkin cuma dalam bentuk prototipe, J-36 ini udah berhasil mengubah peta permainan.
Ini bukan cuma soal jet. Ini soal tekanan psikologis ke Pentagon biar mereka gerak lebih cepat. Ini pernyataan politik ke seluruh dunia kalau Cina bukan lagi pengikut. Ini juga soal mengubah cara Cina memandang strategi pertahanan mereka. Intinya, J36 adalah sebuah pesan. Kalau mau disederhanain, gini aja. Amerika lagi bikin tombak super canggih, si B-21, buat nyerang dari jauh. Nah, Cina bales dengan coba bikin perisai berteknologi tinggi si J-36 buat nangkis serangan itu. Ini duel klasik antara pedang dan perisai, tapi dengan teknologi abad 21. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal yang jadi inti semua ini. J36 ini beneran game changer atau cuma naga kertas? Sebuah revolusi teknologi atau cuma proyek ambisius yang fondasinya rapuh? Nah, menurut kalian gimana? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka bahasan mendalam kayak gini, jangan lupa ya klik tombol suka dan berlangganan biar nggak ketinggalan analisis seru berikutnya. Terima kasih banyak udah menyimak.